Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Di hari Paskah ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Breaking News, Yesus bangkit. Bacaan Alkitab, Matius 28, ayat 1 sampai ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Dalam dunia yang bergerak begitu cepat, kita akrab dengan istilah breaking news. Sebuah berita penting yang disiarkan segera karena dianggap mendesak dan berdampak luas. Ketika sebuah peristiwa besar terjadi, seluruh perhatian tertuju kepadanya. Orang-orang menghentikan aktivitasnya, membuka layar, dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, jauh sebelum teknologi modern menghadirkan berita secara instan, ada sebuah breaking news yang jauh lebih dahsyat daripada peristiwa apapun dalam sejarah manusia. Berita itu bukan sekadar informasi, melainkan kabar yang mengubah arah kehidupan, mengalahkan keputusasaan, dan memberikan pengharapan kekal. Berita itu adalah Yesus telah bangkit. Dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, kita melihat bagaimana kabar kebangkitan pertama kali disampaikan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi pusat iman Kristen, tetapi juga menjadi titik balik bagi para pengikut Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana breaking news ini disampaikan, diterima, dan apa artinya bagi kehidupan kita. Pertama, breaking news itu dimulai di tengah kesedihan. Ayat 1 sampai 4. Perempuan-perempuan datang ke kubur pada pagi hari pertama setelah Sabat. Mereka datang bukan dengan harapan besar, melainkan dengan hati yang berduka cita. Yesus yang mereka kasihi telah mati. Harapan mereka seakan terkubur bersama Yesus. Situasi ini menggambarkan realitas hidup manusia. Tidak jarang kita berjalan dalam kehidupan dengan membawa beban kesedihan, kehilangan, atau kekecewaan. Kita datang ke kubur-kubur dalam hidup kita, tempat di mana harapan terasa mati. Namun, justru di tengah suasana seperti itulah Allah bekerja. Terjadi gempa bumi, malaikat Tuhan turun dari langit, dan batu penutup kubur digulingkan. Penjaga-penjaga menjadi takut dan gemetar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus bukanlah kejadian biasa. Ini adalah intervensi ilahi yang mengguncang dunia. Ilustrasi sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkanlah seseorang yang menerima kabar bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan lagi. Hari-harinya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Namun, tiba-tiba dokter datang dengan hasil pemeriksaan terbaru dan berkata, "Mohon maaf, ada kesalahan dalam diagnosis sebelumnya, dan Anda ternyata sehat." Dalam sekejap, suasana hati berubah total dari putus asa menjadi penuh sukacita. Demikianlah saudara dengan kebangkitan Kristus. Di tengah kesedihan terdalam, Allah menyatakan kuasanya dan mengubah segalanya. Sekarang yang kedua, isi berita itu adalah jangan takut. Dia bangkit. Ayat 5 sampai ayat 7. Malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut,
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Saudara, inilah inti dari breaking news tersebut. Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Ia hidup. Pesan ini dimulai dengan kalimat yang sangat penting. Jangan takut. Saudara, ketakutan adalah reaksi alami manusia ketika menghadapi hal yang tidak pasti. Para perempuan itu takut karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun malaikat menegaskan bahwa kebangkitan adalah kabar baik, bukan ancaman. Kemudian malaikat memberikan instruksi, pergilah cepat dan katakanlah kepada murid-muridnya. Artinya, berita ini tidak boleh disimpan sendiri. Ini adalah kabar yang harus disebarkan. Saudara, seringkali kita menerima kabar baik, tetapi ragu untuk membagikannya. Namun berita kebangkitan tidak demikian. Ini adalah kabar yang harus diberitakan kepada semua orang. Karena menyangkut keselamatan dan pengharapan umat manusia. Ilustrasinya seperti ini. Ketika seseorang menemukan sumber air di tengah kekeringan, ia tidak akan menyimpannya sendiri. Ia akan memberitahukan kepada orang lain agar mereka juga dapat hidup. Demikian pula saudara dengan kabar kebangkitan Kristus. Ini adalah sumber hidup bagi semua orang. Yang ketiga, respons yang benar, yaitu takut dan sukacita sekaligus. Ayat 8. Alkitab mencatat bahwa perempuan-perempuan itu pergi dengan takut dan sukacita yang besar. Ini adalah kombinasi yang sangat menarik. Mereka takut karena menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kuasa Allah yang luar biasa. Namun mereka juga bersukacita karena Yesus yang mereka kasihi ternyata hidup. Respons ini mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan sekadar perasaan nyaman, saudara. Iman melibatkan kekaguman yang mendalam terhadap Allah, sekaligus sukacita karena kasih-Nya. Dalam kehidupan modern, kita sering mencari pengalaman yang hanya menyenangkan saja. Namun perjumpaan dengan Allah seringkali menggugah hati secara mendalam, menghadirkan rasa hormat, bahkan gentar, tetapi juga sukacita yang sejati. Yang keempat, perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Ayat 9 sampai ayat 10. Di tengah perjalanan mereka, Yesus sendiri menjumpai mereka. Ia menyapa dengan sederhana, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memegang kakinya, dan menyembahnya. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan bukan hanya sebuah berita, tetapi juga sebuah perjumpaan. Saudara, kekristenan bukan sekadar mengetahui bahwa Yesus bangkit, melainkan mengalami hubungan pribadi dengan Dia yang hidup. Lalu Yesus kembali berkata, "Jangan takut." Lalu ia menegaskan kembali misi untuk memberitakan kabar itu kepada murid-murid. Saudara, ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit dipanggil untuk menjadi saksi. Iman tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi harus dinyatakan dalam kesaksian. Ilustrasinya begini. Seseorang
yang bertemu dengan tokoh besar atau yang selama ini menjadi idolanya, yang mengubah hidupnya, pasti dia tidak akan pernah diam. Dia akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Demikian pula saudara, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit akan mendorong kita untuk bersaksi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, breaking news, Yesus bangkit bukanlah sekadar slogan, melainkan kebenaran yang mengubah sejarah dan kehidupan manusia. Dari perikop ini kita belajar beberapa hal penting. Pertama, Allah bekerja justru di tengah kesedihan dan keputusasaan kita. Kedua, kebangkitan Kristus adalah kabar yang mengalahkan ketakutan. Ketiga, respons yang benar adalah iman yang harus disertai dengan sukacita. Dan yang keempat adalah kebangkitan mengundang kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan menjadi saksinya. Hari ini pertanyaannya adalah bagaimana kita merespons berita ini? Apakah kita masih hidup dalam ketakutan seolah-olah kubur itu masih tertutup? Ataukah kita telah hidup dalam sukacita karena Kristus telah bangkit? Kiranya berita Paskah ini tidak hanya kita dengar sebagai informasi, tetapi kita terima sebagai kebenaran yang menghidupkan iman kita. Sebab jika Kristus telah bangkit, maka pengharapan kita tidak sia-sia dan masa depan kita ada di dalam tangannya. Selamat Paskah, Yesus telah bangkit, Ia hidup, dan itu mengubah segalanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.